mereka ini kena gangguan mentalnya itu justru malah dari media sosial. Kan teman-teman yang intens sekali terkena cyberbullying itu juga berpengaruh pada kesehatan mentalnya dia. Kalau dokter itu ngasih obat ya, Iya. itu ngasih intervensi. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membaca gejala itu tadi, kemudian kita langsung bilang, oh udah fix aku anxiety nih. So, dari segi psikolog tuh emang ada atau emang itu dibuat-buat sendiri oleh Gen Z? Nah, mungkin ya stigmanya orang buruk kali ya kalau misalnya kita ke psikolog atau apapun itu ya. Dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bakat yang kita punya, kira-kira berkembang nggak potensinya Mbak Ocha? Ketika melakukan self-diagnose, dalam posisi kita bukan orang yang ahli tersebut, karena banyak banget ya Gen Z yang ngerasain toxic relationship lah atau ini namanya gaslighting dan juga narsistik. Nah itu gimana Bu kita cara menghadapi itu? Oh, narsistik itu salah satunya suka dipuji misalkan gitu ya, karena takutnya wah aku kok suka ya kalau misalkan dipuji setelah kalau misalkan kita mau marah boleh, yang nggak boleh kan marah-marah ya. Marah masih boleh ya, kalau marah-marah berarti kan udah nggak proporsional. Itu ketika teman-teman terindikasi punya gangguan kesehatan mental, kenapa merasa sangat insecure gitu ya? Harusnya sih nggak insecure, harusnya justru itu menandakan teman-teman aware sama dirinya, paham, kenal, dan itu penting ya, itu step awal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Berita Jatim. Kembali lagi bersama saya Andi Tausya. Dalam program Muda Bicara kali ini, kita kedatangan narasumber yang mana dia merupakan dosen psikolog di Universitas 17 Agustus Surabaya. Mungkin bisa berkenalan dulu ya kita. Selamat datang Ibu. Iya, selamat siang Pak Ocha ya. Iya, boleh. Ya. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu. Namanya siapa, terus habis itu terus sekarang aktivitasnya apa? Mungkin bisa Ya, baik. Selamat siang. Saya biasa dipanggil Aulia, sehari-hari mengajar di Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Selain itu juga saya merupakan pengurus Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Jawa Timur. Dan juga mengisi beberapa kegiatan di Surabaya dan sekitarnya. Oke, jadi Ibu Aulia ini merupakan dosen juga ya, dosen di Universitas 17 Agustus, yang mana nanti kita juga akan membahas tentang mental health dari seseorang itu seperti apa sih kita mengenalinya, kayak gitu ya. Mungkin dari fakta sama data dulu deh Bu ya, ini kan udah banyak ya fakta ataupun riset yang menjelaskan bahwa mental health ini 20%-nya ini dari WHO itu menyatakan bahwa remaja itu mengalami gangguan mental. Dan 50%-nya itu dimulai bahkan sebelum dia berumur 14 tahun. Mungkin Ibu sebagai seorang psikolog ya, bisa dijelaskan bagaimana kok bisa, apa yang mempengaruhi? Iya, jadi kalau kesehatan mental sendiri itu memang tidak bisa kita lepaskan dari sehari-hari ya, aktivitas kita sehari-hari dan diri kita juga. Dan kalau ditanya apa yang menyebabkan orang mengalami beberapa gangguan kesehatan mental, itu penyebabnya banyak, mulai dari pengasuhan di masa kecil ataupun dari pengaruh lingkungannya gitu. Jadi itu saling mempengaruhi, atau bentuk dari kepribadiannya juga, seperti itu Mbak Ocha. Oh gitu ya, jadi faktor lingkungan tuh juga penting ya Bu sebetulnya. Benar. Berarti kayak lingkungan ya orang tuanya, teman-temannya, ataupun lingkungan sekolah, ataupun lingkungan kampus mungkin itu bisa juga ya. Nah, Betul. tapi kebanyakan anak muda sekarang itu biasanya kena mentalnya itu nggak hanya juga dari lingkungan Bu. Aku pernah juga lihat-lihat juga mereka ini kena gangguan mentalnya itu justru malah dari media sosial. Nah, Ibu sebagai psikolog ya mungkin bisa dijelaskan seberpengaruh apa media sosial itu terhadap gangguan mental. Oke, jadi kalau media sosial sekarang itu udah mirip kayak makanan ya. Jadi kalau kita makan itu berupa nasi misalkan ya, media sosial itu juga sesuatu yang masuk ke diri kita, dan sedihnya adalah kita seringkali nggak punya filter gitu ya, saking banyaknya informasi. Ya, betul, kita telan mentah-mentah. Nah, bisa jadi dari situ akhirnya
mempengaruhi beberapa gejala kesehatan mental yang muncul gitu ya, mungkin baru gejala. Atau misalkan teman-teman yang intens sekali terkena cyberbullying itu juga berpengaruh pada kesehatan mentalnya dia. Atau misalkan teman-teman yang terlalu lama scroll media sosial gitu ya, itu akhirnya mempengaruhi produktivitasnya, menambah kecemasannya juga akhirnya gitu Berarti ya. konten Karena tuh juga pengaruh ya? pengaruh, iya. Jadi semakin teman-teman itu tidak banyak bergerak, itu akan mempengaruhi kondisi mood teman-teman sebenarnya begitu. Jadi jangan mager ya. Semakin Iya. nggak bergerak, semakin mager, Iya. justru malah semakin cepet kenanya gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Iya, mempengaruhi. Oh, iya. Terus ini Bu, apa ini namanya? Jadi di media sosial itu kan juga ada salah satu video lah ya. Video kita ngomong video entah itu video lewat atau gimana atau emang dia seorang psikolog tapi memberikan ciri-ciri untuk teman-teman yang susah untuk mengetahui kalau dia ini kena apa ini namanya mental gitu, gangguan mental gitu ya. Nah, terus akhirnya dia membuatlah video ataupun edukasi. Nggak tahu ya ini edukasi atau enggak ya, karena kalau mungkin backgroundnya psikolog ya harusnya edukasi ya. Tapi banyak juga teman-teman ataupun konten kreator yang dia tuh membuat kayak tanda-tanda kamu terkena gejala anxiety atau misalnya kayak gitu, gangguan mental yang lainnya. Nah, sebagai psikolog, Ibu menanggapi atas hal tersebut itu gimana sih? Iya, jadi memang media sosial tuh kayak dua mata pisau ya. Di satu sisi kita bisa menambah informasi, tapi kalau informasi itu tidak kita olah dengan baik, yaitu akan berpengaruh juga, berdampak negatif gitu ya. Sehingga teman-teman ketika bermedia sosial ingin tahu tentang kesehatan mental itu sangat boleh, sangat bagus. Tetapi ketika teman-teman tidak bergerak di bidang profesional atau teman-teman hanya ingin tahu, berarti targetnya adalah teman-teman tuh mengetahui, bukan menguasai gitu ya. Jadi sebatas mengetahui. Nah, kalau kita mengetahui, kita nggak bisa kemudian melangkah lebih lanjut gitu ya, misalnya melakukan diagnosa, apalagi ngasih intervensi. Kalau dokter itu ngasih obat ya, kalau psikolog itu ngasih intervensi gitu. Nah, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi memang target kita tuh hanya sebatas mengetahui, tapi kita tidak bisa menguasai. Kalau ingin menguasai berarti harus menempuh jalur-jalur akademik gitu ya, harus kuliah dan sebagainya begitu. Nah, orang-orang yang tidak bergerak di bidang akademik atau profesional itu harus lebih hati-hati. Oh, gitu. Berarti nggak cukup ya kita mengetahui dari misalnya dari sosial media ataupun Google, tapi kita jadikan sebagai konten untuk edukasi teman-teman atau edukasi followers atau bahkan audiens, itu berarti nggak cukup ya. Berarti kita harus punya apa ya, ibaratnya kayak kita harus ada dulu nih ilmunya baru kita kasih edukasi buat orang-orang ataupun audiens gitu. Betul. Apalagi yang kesehatan mentalnya udah berupa gangguan ya, harus hati-hati kalau kita mau memberikan edukasi. Tapi kalau tips-tips yang ringan tentang kesehatan mental, misalkan untuk menaikkan mood itu gimana, misalkan untuk lebih happy itu gimana, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau sudah sampai ini terkait dengan diagnosa, teman-teman harus hati-hati gitu. Nah, ini ada salah satu video sih Bu, titipan dari kru ya. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu ya Bu ya, mungkin dari isinya ataupun dari komentar-komentarnya. Anxiety itu normal. Bentar. Anxiety itu normal. Tapi ada beberapa tanda yang nunjukin kalau anxiety kamu mungkin sudah makin parah. Pertama, kamu sering banget merasa pesan yang jelas. Bahkan hal-hal kecil bisa bikin kamu overthinking. Kedua, kamu mulai merasa sulit tidur karena otak kamu nggak bisa berhenti mikirin hal-hal yang bikin cemas. Ketiga, kamu jadi sering ngerasa lelah dan nggak punya energi, bahkan setelah istirahat yang cukup. Dan keempat, yang terakhir, kamu mulai menghindari situasi atau tempat tertentu karena takut bikin cemas. Kalau kamu merasa mengalami beberapa dari tanda-tanda ini, coba deh ngobrol sama seseorang yang kamu percayai atau cari bantuan profesional. Ingat loh, gak apa-apa untuk minta bantuan. Nah, mungkin tanggapan Ibu terhadap video ini kayak gimana sih? Oke, yang pertama saya lihat itu yang share dari ini ya, yang sudah pernah mengalami gitu ya. Jadi mungkin beliau pengen share tentang pengalamannya. Nah, itu nggak ada masalah sebenarnya. Apalagi kemudian di akhir itu beliau menyatakan kalau memang merasakan gejala ini silahkan menghubungi profesional gitu ya, atau bercerita pada orang yang kita percaya. Itu juga nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membaca gejala itu tadi,
kemudian kita langsung bilang, oh udah fix aku anxiety nih. Kayak Oh, gitu. berarti kita harus nggak boleh self diagnose gitu ya? Kadang-kadang memang sifat konten seperti itu bisa jadi netral. Kita yang dalam meresponnya yang menjadi tidak netral gitu. Karena kalau gangguan-gangguan kesehatan mental itu, ketika kita ingin menegakkan diagnosa, itu nggak semudah yang kemudian, oke, anxiety itu gejalanya ini, fix kamu kena gangguan gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi kalau di kami itu ada buku pedoman yang cukup tebal ya, segini baca tebalnya. Itu isinya adalah list gangguan-gangguan kesehatan mental gitu. Nah, di setiap diagnosa atau gangguan itu ada memang ciri-ciri indikator. Katakanlah orang kena gangguan X gitu ya. Katakanlah mungkin bipolar, itu indikatornya ada sekian misalkan. Tapi dikatakan mengalami gangguan bipolar itu kalau memenuhi berapa indikator dari sekian indikator. Gitu. Jadi ada syaratnya. Kemudian selain syarat indikatornya itu juga ada syarat dari waktunya gitu ya. Oh, dia mengalami itu berapa lama gitu ya? Gitu. Dan itu yang paham kan profesional. Gitu. Jadi teman-teman akan berbahaya kalau kemudian terburu-buru melakukan diagnosa. Gitu. Oh, ya. Dan sekarang tuh di media sosial ya, terutama Gen Z ya, apalagi di media sosial TikTok itu aku banyak menemukan istilah-istilah kekinian. Nah, sebenarnya istilah-istilah tersebut itu emang ada nggak sih dari segi psikolog tuh memang ada atau emang itu dibuat-buat sendiri oleh Gen Z? Nah, kira-kira itu berbahaya nggak sih? Maksudnya istilah-istilah tersebut kalau diketahui terus akhirnya Gen Z ini merasa bahwa dirinya, oh aku ternyata anxiety, aku ternyata ADHD, ternyata kayak gitu-gitu, itu termasuk berbahaya nggak kalau Gen Z mengetahuinya gitu? Sebenarnya kalau cuma tahu aja sih enggak ya. Yang penting itu tadi nggak dipakai untuk langkah selanjutnya ya, melakukan diagnosa. Dan kalau misalnya ditanya apakah istilah itu ada gitu ya, kayak gitu NPD, ADHD, misalkan gangguan kecemasan. Karena kalau cemas aja, kira-kira misalkan Mbak Ocha nih mau siaran bareng di stasiun TV nasional, ada cemasnya nggak? Pasti ada. Wajar, itu hal yang wajar. Nah, menjadi tidak wajar kan ketika gangguan. Nah, gangguan itu ada syarat-syaratnya gitu Mbak Ocha. Jadi kita nggak bisa kemudian, aduh hari ini aku cemas, udah aku gangguan mental nih. Berarti nggak gitu juga. Gitu, berarti tanda-tanda pun ya kita bukan berarti kita punya gangguan mental gitu ya. Padahal cemas tuh ya wajar lah ya, gitu. Oke. Nah, dari video tadi kan banyak juga nih aku lihat komen-komennya bahwa ngerasa, oh iya aku ngerasain nih gejala ini. Aku banget nih. Nah, itu termasuk berbahaya nggak sih? Oke, jadi salah satu sebenarnya ada 2 dampak ya, negatif dan Positifnya. Walaupun sebenarnya akhirnya sekarang kok lebih banyak dampak negatif ya kalau saya lihat. Jadi ketika banjir informasi tentang kesehatan mental, dampak positif yang sebenarnya bisa kita ambil adalah kita belajar mengevaluasi diri. Itu tadi ya. Jadi tahu gitu, kenal. Oh, kok gejalanya mirip ya. Tapi udah sampai situ dulu gitu. Nah, setelah itu teman-teman perlu cek dengan gejala ini kira-kira saya mengalami hambatan nggak atau kendala nggak dalam aktivitas sehari-hari gitu ya, misalkan jadi susah konsentrasi atau jadi susah cari temen atau apa dan sebagainya. Kalau ternyata mengalami hambatan dan orang-orang sekitar kita itu juga merasa terganggu dengan sifat kita yang itu, nah itu waktunya kita cari bantuan profesional gitu. Seperti psikolog, Ya, kayak gitu-gitu ya. psikiater seperti itu. Iya. Memang banyak sih, tapi sekarang ya untuk bantuan-bantuan gitu kita nggak perlu. Kalau dulu kan ya agak susah, terus mungkin ya stigmanya orang buruk kali ya kalau misalnya kita ke psikolog atau apapun itu ya. Nah, untuk dari sudut pandang psikolog nih, kira-kira apa sih ciri-cirinya orang itu kena gangguan mental? Oke, jadi kalau teman-teman merasa kok saya kayaknya nih mengalami gangguan kesehatan mental, itu yang paling mudah aja dari itu tadi, bagaimana gejala ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari gitu ya. Kalau udah sampai aduh ini bikin saya nggak mau makan misalkan ya, susah tidur udah sampai seminggu misalkan atau bahkan berbulan-bulan, mengganggu aktivitas, itu waktunya teman-teman untuk cek kesehatan mental lebih lanjut, tidak mendiagnosa sendiri gitu ya. Atau ketika kemudian teman-teman berpotensi membahayakan lingkungan sekitar seperti yang berita yang kemarin ya sempat heboh terjadi
seorang anak yang kemudian sampai Mau membunuh ibunya itu ya. membunuh orang tuanya, itu kan kalau diketahui gejalanya sejak awal itu bisa diminimalisir ya dampak negatifnya. Jadi misalkan anak ini kok lebih sering diam atau melihat orang tuanya itu dengan penuh amarah misalkan gitu ya, sepertinya berpotensi ada bahaya. Nah itu kita juga perlu cek lebih lanjut ke tenaga profesional. Gitu. Tapi kalau untuk pengecekan itu sebetulnya harus dilakukan secara rutin atau hanya ketika kita ada gejala aja sih? Oke, jadi ketika kita mau ke tenaga profesional, baik psikolog maupun psikiater, itu bisa untuk preventif atau kuratif sifatnya gitu. Jadi kalau preventif itu misalkan kita pengen tahu nih, saya ini kepribadiannya apa sebenarnya tipenya gitu ya. Kemudian bakat saya di mana, itu bisa di Diketahui. psikotes ya, diketahui iya. ya. Kemudian saya juga pengen tahu kelebihan saya di mana, kekurangan saya di mana gitu. Karena tahu tentang kepribadian kita, diri kita itu langkah awal yang sangat penting untuk kemudian kita bisa lebih paham diri, paham lingkungan sekitar gitu ya. Kemudian mempengaruhi bagaimana kita memutuskan sesuatu. Nah, dari situ. Mungkin lebih ke ini sih Bu, berarti kalau misalnya kita ikut tes kayak gitu-gitu, bukan ngetes kita ada gangguan atau enggak ya. Mungkin lebih ke kita mau tahu nih bakat kita apa itu Iya betul. dari tes itu juga bisa. Bisa, betul. Berarti kayak kerja gitu kan juga ada beberapa yang membutuhkan psikotes segala macam. Iya, benar-benar. Jadi, Nah, itu sebenarnya fungsinya apa dari kalau misalnya kerja ada tes-tes seperti itu? Jadi kita tahu itu tadi ya bakat kita ada di mana, kemudian kemampuan kita gitu ya, potensi kita seperti apa, kemudian kita nih orangnya minat ke arah apa sih gitu ya, apakah ke sains atau mungkin ke seni misalkan ya atau olahraga kayak gitu. Karena kenapa penting? Karena ketika kita berada di satu lingkungan yang itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bakat yang kita punya, kira-kira berkembang nggak potensinya Mbak Ocha? Bakalan stuck nggak sih? Iya, bakal stuck ya gitu. Jadi untuk kenal diri sendiri dulu itu penting supaya kalau misalkan ini dari sudut pandang perusahaan ya, perusahaan jadi bisa memutuskan right man on the right place gitu ya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi jangan sampai orang yang ahli di sini kita tempatkan di sini kayak misalkan seperti itu. Lebih ke penempatan lah ya, Iya, dia cocoknya di mana. betul. Heeh. Dan di TikTok sendiri itu ada salah satu challenge namanya itu mental health check. Jadi dia itu apa ini namanya mengikuti atau mengisi kuis mungkin di web atau apa ini website atau di TikTok aku kurang tahu sih kalau itu ya. Tapi setahu aku di web memang ada untuk kita ngecek kita punya gangguan mental atau enggak. Nah, sebenarnya itu akurat atau enggak sih? Ya, kalau tes-tes online itu juga sebenarnya kalau dari kita seru gitu ya kayak seru ya ternyata aku kayak gini ya orangnya ya gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman itu tadi jangan dijadikan satu-satunya patokan gitu. Karena bahkan kita sebagai tenaga profesional pun ketika ingin menegakkan diagnosa itu kita pakai cross check assessment-nya banyak sekali gitu. Jadi nggak cuma satu karena itu tadi kita sangat berhati-hati ya. Gitu. Kita nggak mau kan misalkan kondisi kapasitas intelektual kita di normal katakanlah ya levelnya, tapi kemudian kita dibilang misalkan tidak sesuai katakanlah itu pasti kan menyakitkan ya sehingga makanya kita hati-hati sekali makanya assessment-nya bisa berkali-kali gitu dan kalau tes online itu hanya sekedar untuk tahu di awal bolehlah mungkin gambaran umumnya seperti ini tapi detailnya belum tentu sejelas yang ada di situ gitu ya seperti itu. Gitu. Berarti belum tentu benar lah ya kalau di apa ini di web ataupun sosial media gitu ya. Ya, mungkin bisa lebih di cross check. Oh, aku bener nggak ya kayak gini misalkan gitu ya. Jadi jangan mentah-mentah misalkan dibilang oh kamu tuh anaknya misalkan apa ya prokas misalkan dia suka menunda-nunda gitu ya. Terus itu bikin kita down misalkan gitu. Nah itu jangan ditelan mentah-mentah juga gitu. Kita perlu cross check berkali-kali gitu. Nah, cara membedakan konten yang edukatif sama konten yang misleading tuh kayak gimana sih Bu? Mungkin dari teman-teman Gensi kan juga banyak ya yang mengkonsumsi konten, akhirnya dia tuh kayak percaya gitu loh sama konten tersebut. Padahal belum tentu kalau itu
bersifat edukatif, justru ada yang misleading atau menyesatkan. Mungkin bagaimana Bu Cici? Oke, yang pertama kita perlu hati-hati dari sumbernya dulu gitu ya. Sumbernya akan lebih baik kalau itu dari profesional, baik itu psikolog, psikiater gitu ya, atau organisasi yang menaungi para psikolog dan psikiater, katakanlah HIMSI atau mungkin Ikatan Dokter Indonesia begitu ya, itu bisa kita percaya. Kemudian akan lebih baik kalau konten itu menyertakan referensinya dari mana gitu ya. Referensi yang kemudian bisa kita pegang itu kan dari jurnal seperti itu ya, jurnal-jurnal yang terupdate begitu. Nah, kemudian kalaupun itu dari masyarakat umum seperti tadi ya, dia ingin share pengalamannya supaya mungkin maksudnya baik ya, supaya nggak banyak orang lagi yang mengalami seperti dia gitu ya. Nah, pastikan bahwa konten tersebut tidak mengajak teman-teman melakukan self diagnose gitu ya. Kayak tadi itu sebenarnya sudah oke ditutup dengan closing, teman-teman silahkan menghubungi lebih lanjut tenaga profesional gitu. Lebih diarahkan lah ya. Iya betul. Jadi konten itu sekali lagi sifatnya adalah untuk menambah pengetahuan, bukan untuk menegakkan diagnosa gitu. Jadi sekedar tahu, bukan untuk membuat teman-teman menjadi menguasai ilmu psikologi gitu. Jadi tahu, bukan menguasai gitu Iya, aja. iya. Kalau Mhm. apa ini menguasai ya bukan ranahnya lah ya Iya, ibaratnya ya. Itu betul. harus ke tenaga profesional Betul. lagi. Kalau mau melakukan diagnosa itu teman-teman harus menguasai gitu, harus menguasai betul. Nah, Gitu. kira-kira dengan tren self diagnose ini tuh Mhm. Ibu sebagai psikolog ya, ada nggak Mhm. sih kekhawatiran? Ada pasti. Karena self diagnose itu punya dampak negatif juga Mbak Ocha gitu ya. Yang pertama, kita ketika melakukan self diagnose dalam posisi kita bukan orang yang ahli, hasilnya adalah kesalahan diagnosa gitu ya. Misalkan, oh saya ini punya gangguan kecemasan, misalkan gitu ya. Udahlah fix saya punya gangguan kecemasan. Padahal ini hanyalah satu gejala dari gangguan yang lebih besar lagi, mayor, misalkan sebenarnya bukan cuma gangguan kecemasan aja dia ini, tapi dia depresi misalkan begitu ya. Nah, ketika kemudian diagnosa yang sebenarnya itu nggak keluar, akhirnya yang terjadi apa? Kita salah melakukan penanganan gitu ya. Ketika penanganannya salah, otomatis kan gangguannya ini nggak akan pulih, nggak akan segera pulih gitu. Gitu. Jadi salah diagnosa, salah penanganan, kemudian bikin kita mungkin overthinking gitu ya. Aduh, masa sih aku gangguan mental kayak gitu ya, kepikiran gitu ya, merasa mungkin akhirnya jadi minder. Aduh, aku bukan orang normal nih, aku kayak orang gila kali ya, karena udah gangguan kesehatan mental misalnya kayak gitu. Itu bisa pengaruh juga ke situ. Kemudian apalagi ya? Ya itu ya, takutnya ada malpraktik lainnya yang kemudian merugikan diri kita sendiri maupun orang sekitar gitu. Berarti konten kreator itu juga berpengaruh ya Berpengaruh, dalam betul. membuat konten, apalagi kontennya yang berhubungan dengan kesehatan mental gitu ya. Memang banyak banget sih sekarang kayak Iya. dia mungkin dia pernah mengalami, akhirnya dia sharing kayak gimana cara mengatasinya. Tapi ya balik lagi, setiap orang kan berbeda-beda ya Bu ya, Iya, gejalanya benar, itu, betul. terus cara penanganannya juga. Karena setahu aku emang untuk gangguan mental itu juga banyak macamnya kan. Oh ya, saya jadi ingat itu Mbak Ocha. Jadi satu gangguan kesehatan mental itu bisa jadi penanganan atau bahasa kami intervensi ya. Intervensinya itu sangat custom. Jadi bisa jadi dua orang ini punya gangguan kesehatan mental yang sama, tapi karena kepribadiannya berbeda, kita nggak bisa ngasih intervensi yang sama persis gitu. Itu terjadi waktu saya dulu awal praktek ya, saya sama teman saya, kami sama-sama punya klien yang gangguan kesehatan mentalnya sama, tapi kami nggak bisa pakai intervensi yang sama karena sangat beda dua kepribadian ini. Kalau misalkan kita paksakan sama gitu ya, yang ada bukan malah berprogres kondisinya, tapi malah mundur gitu. Nah itu yang paham kapan kemudian kita pakai penanganan ABC itu ya orang-orang yang memang sudah profesional ya sudah menguasai dalam bidang psikolog gitulah ya, betul. mental segala macam. Betul. Nah, tadi kan kita balik lagi nih untuk ke istilah kekinian itu kan banyak ya sekarang. Nah, itu bisa menjadi dampak buruk gak sih untuk generasi atau Gen Z lah ya? Karena kan dia kayak mungkin asal sebut ya, dia tanpa tahu apa itu
istilah-istilah yang Iya. dia sebutkan, mungkin itu ada dampak buruknya nggak sih Bu? Iya, ada pasti. Ada ya pasti ya, tuh Gen Z ya. Jangan Iya. sembarangan untuk kalian mengobrolkan atau ngomongin soal istilah-istilah kekinian itu. Iya benar, ada banget. Nah itu kira-kira Iya. apa sih Bu dampak Iya, buruknya? di satu sisi memang banyaknya konten tentang kesehatan mental itu bikin orang itu udah nggak tabu lagi ya ngomongin kesehatan mental. Jadi nggak bikin kita merasa oh kamu orang gila nih kalau punya gangguan kesehatan mental gitu. Tapi di sisi lain dampak buruknya ya itu tadi kita bisa jadi mudah melabel baik diri sendiri maupun orang labeling lain. ya, Bu, ya. Jadi misalkan ada temen kok mirip ya gangguannya ciri-cirinya sama NPD, udahlah dia narsistik nggak usah dideketin gitu ya, langsung kayak gitu misalkan. Atau misalkan aduh aku nih orangnya bipolar, udahlah kamu jangan deket-deket sama aku deh gitu misalkan, ya langsung mengurung diri misalkan begitu. Nah itu salah satu bahayanya kayak gitu. Terlalu melabeling dirinya bahwa dia tuh mempunyai gangguan mental, Iya. akhirnya dia kayak mungkin insecure ya, kayak janganlah sama aku Iya, ada gangguan benar. mental gitu ya. Betul. Oke, nah ini ada fenomena nih, ada seseorang nih yang dia itu mungkin merasakan narsistik ataupun toxic relationship. Nah, gimana sih untuk memahami konsep tersebut? Karena banyak banget ya Gen Z yang ngerasain toxic relationship lah, atau apa ini namanya gaslighting dan juga narsistik. Nah itu gimana Bu kita cara menghadapi itu? Ya teman-teman boleh-boleh aja sih membaca tentang narsistik itu apa gitu ya, toxic relationship itu apa, untuk itu tadi ya untuk kemudian mengetahui, kemudian mengevaluasi itu aja. Jadi kalau ditanya tentang terkait NPD itu apa gitu ya, kalau sudah personal disorder berarti itu ada gangguan gitu. Kalau udah gangguan berarti itu tadi itu membuat adanya hambatan baik di dirinya maupun lingkungan sekitar, bikin ada kendala gitu. Seperti itu. Kemudian saya nggak mau menyebutkan oh narsistik itu salah satunya suka dipuji misalkan gitu ya, karena takutnya wah aku kok suka ya kalau misalkan dipuji setelah orang yang berasumsi bahwa narsistik itu ya seperti itu gitu loh, butuh haus validasi lah. Iya, padahal kan ketika misalkan kita berhasil melakukan satu pencapaian, kemudian kita dipuji dan kita senang, itu kan sebenarnya hal yang wajar. Tapi kemudian ketika kita menelan mentah-mentah tentang narsistik, akhirnya kan jangan muji nanti aku jadi narsistik ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi agak bahaya juga. Makanya saya nggak berani bilang narsistik personality disorder itu ini begitu ya, karena nanti teman-teman itu tadi takutnya mudah melabel ya. Tapi kalau sekedar tahu gejala-gejala awal, oke lah, nggak ada masalah gitu. Nah, untuk kita nih sebagai Gen Z atau generasi Z ya, kita sudah mengetahui lah kalau misalnya kita punya ciri-ciri tersebut. Nah, apa sih hal utama yang harus kita lakukan, Bu? Oke. Yang pertama, ketika teman-teman udah tahu, oh saya kok punya ciri-ciri yang mirip sama gangguan ini ya, gitu ya. Teman-teman evaluasi lagi, misalkan, kira-kira ini bisa nggak saya tangani sendiri, gitu ya. Atau mungkin saya mau ceritakan ke orang yang paling saya percaya, gitu ya. Bisa nggak ya saya mengurangi ciri-ciri ini. Kalau misalkan ternyata saya kesulitan, dan ternyata ciri-ciri itu menghambat aktivitas saya atau mengganggu orang sekitar saya, nah itu waktunya teman-teman untuk menghubungi tenaga profesional gitu. Berarti nggak harus sekali dua kali lah, ibaratnya dia merasakan gangguannya itu harus benar-benar yakin dulu nih beneran gangguan atau enggak sih sebetulnya. Nah kalau memang dia emang nggak percaya tapi dia pengen membuktikan, baru dia ke tenaga profesional. Betul. Jadi nggak boleh langsung ini ya Bu ya, nge-labeling ataupun self diagnose ya teman-teman Gen Z ya. Nah kira-kira di Surabaya ini ada nggak sih Bu layanan psikolog yang mungkin worth it atau enggak, harganya ya terjangkau dan bisa dijangkau untuk generasi-generasi yang Gen Z ini yang di-labeling orang-orang dia lebih lebih mementingkan mental ya kalau Gen Z ya biasanya. Mungkin ada nggak sih Bu? Banyak banget teman-teman ya. Jadi mulai dari yang disediakan pemerintah, di tiap puskesmas itu sudah ada psikolog-psikolog. Berarti puskesmas sekarang udah bisa ya? Betul. Jadi teman-teman bisa datang ke puskesmas atau ke biro-biro psikologi. Dan kalau teman-teman ingin tahu
mana psikolog yang kemudian kita bisa dalam tanda kutip ya kredibel, terpercaya gitu ya. Dan psikolog itu juga disertai surat izin praktek sama seperti dokter. Nah itu teman-teman bisa mengunjungi website dari Siap Himsi gitu ya. Siap Himsi. Siap Jangan lupa Himsi. ya dikunjungin dulu sebelum kalian berkunjung. Iya, jadi website Siap Himsi itu nanti teman-teman bisa ada apa namanya nanti di situ tempat untuk teman-teman ingin mencari misalkan ingin cari psikolog di kota mana kan gitu. Jadi langsung misalkan oh saya di Surabaya, saya pengen tahu psikolog di Surabaya itu siapa aja. Nanti akan keluar nama-namanya. Iya, betul. Gitu. Jadi nanti akan langsung keluar profilnya, kemudian juga SIPP-nya ya, surat izin prakteknya, kemudian tempat prakteknya di mana akan keluar begitu. Itu berarti offline ya? Atau online juga bisa? Offline, tapi sekarang juga banyak apa namanya platform yang kemudian menyediakan ini ya, kayak konseling online itu juga banyak. Banyak ya. Ya. Sekarang udah banyak sih emang. Jadi Betul. nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Kalau Bener. emang kalian udah ngerasain gangguan atau Iya. ketakutan itu, udah mending langsung aja ke tenaga profesional daripada Iya. kalian self diagnose, akhirnya salah diagnose, terus akhirnya salah juga cara penanganannya, Iya, gitu betul. kan ya. Nah, kira-kira gimana sih kita membedakan support system yang baik sama toxic apa ini namanya positivity. Jadi kalau misalnya ada kan orang yang dia pengennya care sama temennya yang kena gangguan mental, tapi ternyata itu dia nggak care, malah jadi apa ya bumerang gitu ya mungkin ya, Iya, toxic iya. gitu. Gimana Bu cara membedakannya? Iya, kalau namanya support itu berarti kan mendukung ya. Mendukung seseorang itu caranya bisa dengan cara yang populer gitu ya. Yang misalkan ketika sedih itu kita difahami apa namanya kondisi kita begitu ya, diberi ruang untuk mengekspresikan emosi gitu kan, itu kan populer ya. Tapi ada juga cara yang tidak populer. Cara yang tidak populer itu salah satunya mengingatkan kalau misalkan oh kamu udah memang nggak benar karena sudah menabrak norma nih, norma sosial atau norma agama, sehingga bentuk dukungan itu adalah dengan mengingatkan gitu ya. Kalau yang difahami mungkin yang sekarang banyak beredar kan toxic positivity itu salah satunya kalau misalkan salah itu ya udah sih nggak apa-apa, namanya juga masih anak muda nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu kan. Bapain ya. Iya gitu ya. Gitu. Dimaklumin gitu ya, Itu kan akhirnya. tidak mensupport kan ya sebenarnya. Atau misalkan apalagi Mbak contohnya yang sering ada toxic positivity. Apa ya, lebih ke biasanya marah, tapi kayak ya sebagai teman kita mendukung teman yang marah, itu termasuk toksik bukan sih? Iya itu bukan mendukung ya. Kalau kita memberi ruang itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Kan karena emosi itu sama kayak ya mirip kayak organ tubuh kita ya. Kayak kita punya mata, hidung dan sebagainya. Emosi itu ya ada emosi sedih, senang gitu yang harus kita akomodir, akui semuanya gitu kan. Sehingga kalau misalkan kita mau marah boleh, yang nggak boleh kan marah-marah ya. Marah masih boleh ya. Kalau marah-marah berarti kan udah nggak proporsional. Itu yang baru nggak boleh. Nah, gitu. Soalnya kebanyakan kayak gitu ya anak sekarang, jadi kayak dia marah terus dengan cara mendukung ya ikut marah juga, ikut benci juga akhirnya kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya buruk gak sih? Itu lebih ke apa ya? Istilahnya konformitas ya. Kalau bahasa psikologi konformitas itu kita kayak apa namanya ya? Ingin mengikuti apa yang menjadi apa? Keresahan si Tren yang ada di kelompok itu ya supaya dianggap menjadi satu kelompok gitu. Sebenarnya lebih ke itu. Kalau misalkan itu hanya di awal bentuknya berupa seperti iya sih memang nyebelin, istilahnya untuk memvalidasi perasaannya gitu ya. Aku tuh benci banget misalkan ya, aku benci banget ketemu sama dia, dia tuh kayak gini. Iya sih emang nyebelin, tapi nah baru harus ada tapinya gitu. Jadi nggak mentah-mentah iya udah bener kamu benci emang anak itu nyebelin banget. Itu kan katanya toxic positivity ya. Boleh aja kita, ya aku paham, maksudnya aku paham perasaanmu bahwa itu emang nyebelin, tapi misalkan baru ya setelah itu kita kasih tapi untuk ngasih masukan yang lebih rasional, yang lebih logis kayak gitu. berarti ya enggak harus ya. Kita kalau cukup memvalidasi aja lah ya. Iya. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan gitu. Kalau memang dia baik ke Iya. kita ya ngapain gitu kan ya. Iya, Dan benar. ini Bu, ada nggak sih perbedaan cara mengetahui gejala kalau di self diagnose sama profesional? Pasti beda kan. Nah, bedanya tuh mungkin di apanya? Iya, dari caranya ya yang jelas. Kalau self diagnose itu biasanya kan teman-teman
tahu beberapa gejala awal udah langsung, ya udah aku berarti bipolar gitu ya. Tapi kalau di profesional kita pakai assessment-nya itu berlapis-lapis, mulai dari psikotes, kemudian kita wawancara. Yang diwawancara nggak satu orang, Mbak Ocha, dirinya sendiri, lingkungan sekitar gitu ya, bisa teman, orang tua, saudara gitu. Semua yang Kemudian berhubungan sama iya, kemudian kita observasi. Observasinya juga nggak sekali gitu ya, bisa beberapa waktu. Kemudian setelah itu psikotes. Psikotesnya nggak cuma satu juga gitu. Jadi lumayan ya, menguras ini ya tenaga gitu. jadi benar-benar kita hati-hati karena dalam rangka hati-hati itu ya. Kita lakukan psikotes, kita cross check dengan literatur gitu ya. Setelah itu baru kita membuat dinamika psikologisnya dan tegak diagnosanya begitu. Nah, banyak stigma juga yang mengatakan bahwa kalau kita ke psikolog itu kita gila gitu. Atau Iya. enggak kita mau ke psikolog tapi harganya yang lumayan mahal. Iya, Nah, iya. gimana sih Ibu sebagai psikolog Mm. menanggapi hal-hal tersebut? Iya, jadi mungkin beberapa informasi tentang ini tidak semuanya sampai ya ke teman-teman gitu. Em, Kesehatan mental itu tidak kemudian ketika kita punya gangguan kesehatan mental itu menjadi sebuah aib gitu ya. Iya. Justru ketika teman-teman itu tahu lebih awal, kita bisa tangani lebih awal gitu ya. Kenapa ketika kemudian teman-teman katakanlah sakit yang cukup berat atau sakit ringan lah, teman-teman nggak malu untuk bilang gitu ya. Tapi ketika teman-teman terindikasi punya gangguan kesehatan mental, kenapa merasa sangat insecure gitu ya? Oh iya. Harusnya sih nggak insecure, harusnya justru itu menandakan teman-teman aware sama dirinya, paham, kenal, dan itu penting ya, itu step awal kita untuk kita bisa mengembangkan potensi, kita bisa bersosialisasi dan seterusnya, itu tuh kenal sama diri kita dulu gitu. Nah, ketika teman-teman itu berani ke psikolog, baik itu untuk preventif maupun kuratif, itu langkah awal yang sangat baik sebenarnya gitu. Jadi nggak kemudian artinya gila dan gangguan kesehatan mental tuh nggak cuman gila juga, nggak cuman ya itu ya, nggak hanya schizofren gitu ya, macem-macem gitu. Katakanlah kayak tadi itu ya, depresi mungkin, bipolar gitu ya, dan sebagainya kayak gitu. Gitu. Oke. Gimana sih Bu cara membangun apa ini namanya kepercayaan diri ataupun keberanian kita biar kita tuh kalau mau ke psikolog tuh nggak yang insecure malu gitu. Kalau pengalaman saya sekarang sebenarnya anak-anak muda itu udah makin aware ya sama kesehatan mental mereka. Bahkan kadang-kadang nggak harus ketika mereka tuh punya keluhan, tapi ya itu tadi ya mereka cuma pengen tahu gitu. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang masih malu, yang pertama mungkin ajak teman kali ya. Ajak teman berarti nggak apa-apa ya, nggak harus Nggak apa-apa, sendirian ya. atau mungkin orang yang dipercaya, misalnya orang tua gitu. Kadang-kadang orang tuanya dulu yang ngasih pengantar. Kemudian ada juga di beberapa kasus orang tua dan anak bareng-bareng dalam satu ruangan kayak gitu ya. Jadi kita nggak terlalu malu. Kemudian apa ya? Anggap bahwa kita akan ketemu temen ngobrol dalam tanda kutip karena emang ya, kita akan banyak ngobrol ya gitu. Yang lebih menguasai kondisi tentang kesehatan mental yang ingin kita tahu gitu. Seperti itu. Dan jangan khawatir teman-teman ya, karena psikolog itu tidak akan judging gitu ya. Dan kita juga nggak akan ember istilahnya ya, karena kita sudah disumpah bahwa masalah klien itu hanya klien dan kita yang tahu gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Data diri teman-teman tuh akan sangat aman dan kita tidak akan melabel bahwa oh teman-teman ini gila dan seterusnya kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian udah punya gejala-gejala terus kalian malu ke psikolog, sekarang nggak usah malu lagi lah ya. Mendingan kalian langsung ke psikolog tapi sembuh daripada kalian menunda-nunda akhirnya keterusan ya. Iya benar. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kuis mitos ataupun fakta. Jadi nanti Ibu bisa menjawab mitos atau fakta dan nanti juga bisa dijelaskan juga ya. Baik. Kalau gejala yang dialami mirip dengan yang ada di media sosial ataupun Google website, berarti saya atau aku nih pasti punya gangguan mental itu. Mitos, guys. Ya. Jadi kalau misalnya kalian baca-baca di website itu belum tentu kalau kalian kena itu. Mungkin bisa dijelasin, Bu. Iya, karena itu tadi ya syarat untuk tegak diagnosa satu gangguan itu banyak banget dan bisa jadi yang ada di media sosial itu hanya sebagian aja kayak gitu.
Gitu ya guys. Terus oke, yang kedua, sering overthinking itu sudah termasuk anxiety disorder. Mitos. Kenapa itu, Bu? Iya, karena banyak itu tadi ya, syarat-syarat untuk kemudian kita bilang bahwa dia anxiety disorder itu nggak hanya overthinking sebenarnya, Oke, gitu. banyak indikatornya ya. Benar. Terus selanjutnya, bad mood terus termasuk depresi? Mitos. Mitos juga. Berarti yang sering bad mood ya, kalian nggak depresi guys. Tenang aja. Jangan-jangan lagi PMS aja ya? Iya, PMS aja bisa jadi tuh, Bu. Iya, benar. Iya kan, bisa jadi. Mm-mm. Susah fokus Mm-mm. itu termasuk ADHD. Mitos. Mitos juga. Mm-mm. Oke. Sehat Dan yang- mental semua kayaknya ini semua ya, Iya, karena mitos semua. mitos semua. Dan yang terakhir, cuma Iya. orang gila aja yang perlu ke psikolog. Mitos banget. Mitos banget ya. Kenapa, Bu? Kok mitos, Bu? Bisa dijelaskan? Iya, psikolog itu nggak cuman ketika kita udah punya gangguan ya atau punya keluhan, tapi itu tadi ketika kita masih kondisinya baik, tapi kita pengen lebih tahu tentang diri kita, sangat boleh ke psikolog. Tuh, sangat boleh ke psikolog ya. Jadi nggak cuman orang-orang, ya mungkin orang-orang gila aja mungkin ya. Kalau misalnya orang-orang menyebutnya, kalian kalau misalnya punya apa ini namanya, udah ada indikasi-indikasi yang menurut kalian nggak beres nih sama aku, ya udah, langsung ke profesionalnya aja Ya. daripada kalian salah diagnos gitu ya. Oke Bu, bisa disampaikan pesan-pesan untuk Gen Z ya tentang apa ini self diagnose yang ada di Google ataupun website. Ya, halo teman-teman Gen Z. Saya senang sekali kalau teman-teman mulai aware dengan kondisi kesehatan mental pribadi, tapi jangan sampai kemudian informasi yang teman-teman dapat itu kalian gunakan untuk mendiagnosa diri sendiri, gitu ya. Karena khawatirnya nanti kalau salah diagnosa, salah penanganan, teman-teman bukannya pulih, tapi justru malah terhambat ya, baik itu aktivitas maupun kegiatan sehari-harinya. Jadi jangan malu ke tenaga profesional kalau memang teman-teman butuh bantuan. Salam sehat jiwa teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah kira-kira ada nggak sih Bu platform yang bisa dikunjungi teman-teman Gen Z nih untuk mungkin konsultasi ataupun periksa? Yang pertama ke Siap Himsi ya, teman-teman bisa ketik Siap HIMPSI. Nah, di situ nanti bisa teman-teman kemudian mencari psikolog yang ada di kota masing-masing. Kemudian platform lain banyak sekali kesehatan mental, baik itu yang di bawahnya Himsi. Jadi kalau Himsi itu punya macam-macam asosiasi, Mbak Ocha. Jadi mulai dari asosiasi misalkan psikolog pendidikan, psikolog biasanya kalau parenting tuh psikologi perkembangan, IP gitu ya. Kalau pengen tahu tentang psikologi di perusahaan berarti kita ke PIO, psikologi industri organisasi. Jadi tergantung teman-teman pengen tahu tentang apa gitu, di aspek apa itu banyak sekali. Berarti ada sub-subnya gitu lah Iya, ya. betul. Ya. Oke, terima kasih banyak. Iya, Bu, atas sama-sama Mbak penjelasannya, Ocha. ya, sudah menjelaskan tentang kesehatan mental yang ya cukup lah ya. Apa ini buat teman-teman Gen Z ya. Sekali lagi ini pesan, jangan sekali-sekali self diagnose ya. Jadi kalau Betul. misalnya kalian lihat-lihat konten di media sosial, TikTok, Instagram apapun itu, ya kalian jangan langsung melabeling bahwa kalian itu mempunyai gangguan mental. Tapi alangkah baiknya kalian harus banget ke profesional psikolog gitu Betul. ya. Jangan lupa tadi kan udah dikasih tahu ya untuk apa ini website atau apapun itu ya, jangan lupa dikunjungin kalau memang kalian butuh. Oke, dan saya Andi Tausia Tita Yudayati pamit undur diri, dan juga Ibu Aulia Ya. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.